Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kepada Allah atas izinnya kita hadir dan bertemu di sini. Semoga perjumpaan kita ada kesan, ada manfaat, ada berkah daripada Allah SWT. Salawat salam selalunya kita peruntukkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah hadir membuat pencerahan kepada umat manusia, termasuk kita di antaranya. Penghormatan kami kepada Ustaz Fadhil Rahmi sebagai apa saja beliau. Jadi banyak itu tadi kan, embel-embel. Jadi juga tengku-tengku dari pengurus atau pengelola atas stafi baik provinsi atau pusat atau kabupaten kota. Walaupun disebut dari Kota Banda Aceh, tapi saya lihat orangnya dari seluruh Aceh ini ada. Jadi namanya saja Banda Aceh. Jadi ada pengurus yang semuanya hadir mungkin sebahagian di sini, dan terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk bergabung pada malam ini. Juga kami tahu banyak elemen daripada peserta ini, apakah elemen pemuda, ormas dan sebagainya. Selamat juga bergabung. Jadi khususnya kepada saudara Dosi Elpian yang kesekian kalinya kita barengan. Semoga tidak bosan-bosan ya. Ulah-ulah saya sering melampaui dari yang diinginkan. Tadi disampaikan waktu lebih kurang 20 menit. Dalam hati saya tidak boleh kurang 30 menit. Jadi kemudian judulnya meraih kembali kejayaan peradaban Islam Aceh masa lalu dan masa depan. Jadi kami kebetulan mungkin sebahagian ni ada mahasiswa saya di S2. Saya semester ni juga ada 2 unit. Saya mengajar sejarah peradaban Islam. Jadi dia ada peradaban dulu kebudayaan Islam. Waktu kami kuliah dulu kebudayaan Islam. Kebudayaan itu sama saja sebenarnya dengan adat istiadat, juga adat, kemudian juga peradaban. Tapi dia bedanya kalau kebudayaan lokal, kebudayaan Aceh, kebudayaan Batak, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Barat, kebudayaan Arab. Jadi kalau peradaban dia universal, dia milik semua. Peradaban Islam walaupun disebut Islam, tetapi dia saat itu melampaui wilayah dia sendiri, sudah menjadi milik semua. Jadi peradaban modern hari ini tidak boleh diklaim oleh orang Barat yang duluan modern, malah Islam modern dari Barat. Jadi semua boleh memilikinya. Itu kalau peradaban milik semua lah, universal. Jadi kalau yang disebut dengan kebudayaan lokal. Yang kedua, kebudayaan dia tidak mesti bagus. Dia itu relatif. Boleh jelek, seperti kebudayaan kita sebahagian seperti pupuk lemo misalnya kan. Wa akhawatuha itu kan tidak tentu bagus. Sekarang main game misalnya yang ada judi-judian kan. Jadi itu kebudayaan, itu produk-produk lokal tadi yang belum tentu bagus. Atau bagus bagi masyarakat ini, tidak bagus bagi masyarakat lain. Misalnya kebudayaan pakaian Bali dengan pendek-pendek begitu, atau Papua, dia tidak ada masalah bagi kita karena orang itu hitam-hitam sikit. Kalau kita lebih putih, mata kita ke sana terus mungkin kan. Jadi bahaya begitu. Jadi itu belum tentu yang di sana atau tempat lain sama dengan di sini. Itu kebudayaan. Tapi yang nama peradaban dia muncul dari setiap komunitas, dari setiap masyarakat, dari kebudayaan itu muncul yang positif saja.
Katakanlah tadi kebudayaan barat. Kebudayaan barat itu dia itu pakaian minim, pergaulan bebas dan lain-lain semuanya itu kebudayaan. Tapi peradabannya adalah mencintai ilmu pengetahuan, menghargai orang lain, menghargai pikiran orang lain dan seterusnya itu. Merasionalkan banyak macam, bekerja keras, berbudi pekerti bagus, itu dia peradaban. Peradaban dia muncul naik ke atas yang bagus-bagus saja. Nah, itu di antaranya untuk membedakan mana kebudayaan dengan peradaban. Kita tidak menjelas lain itu dulu karena menjelaskan nama dulu. Kemudian bahagian dari judul lagi adalah masa lalu dan masa depan. Ini sebenarnya bicara masa lalu sama dengan bicara masa depan. Jadi sebenarnya tidak ada beda kalau kita nanti melihat secara lebih dekat. Pakai zoom kita terang lagi, tidak ada beda. Bagaimana cara melihatnya? Tadi dari hasil. Itu kata Helmut Kohl. Saya tidak tahu betulnya bahasa Jerman itu. Dia kira-kira 15 tahun lalu dia ngomong, masa lalumu, masa depanmu. Tapi dia mencerita begini, kira-kira kita masa lalu kita bagaimana? Di sekolah apa kita? Jadi ke depannya pasti itulah jalan peta jalan kita. Kalau kita awalnya berbasis sekolah ini, nanti sudah bisa ditebak ke mana kita ujung jalan kita. Begitu kira-kira bahasanya, mungkin kita cepat mengertinya, tak usah detail sekali. Jadi dia menulis masa lalumu sama dengan masa depanmu. Itu sudah paham kita kemana arah. Tapi ini tidak ada kaitan dengan itu. Boleh juga ada kaitan, tapi saya mau jelaskan masa lalu sama dengan masa sekarang. Ini begini, kami kan mengajar dan belajar filsafat. Tapi mungkin bagi yang tidak biasa, pit mata mentong. Jadi dalam filsafat Ar-Razi, dia menyebutkan waktu itu kekal. Jadi saya tidak melihat kekal. Tapi penjelasan kekalnya supaya jelas sedikit, karena dia mengatakan pada saat huwal awalu, Allah itu awalu, dasar awalnya, adakah waktu? Dia bertanya. Dia menjawab sendiri, ada. Ada waktu pada saat huwal awalu. Kemudian nanti pada saat huwal akhiru, Allah sudah sendiri. Pada saat itu dia bertanya, apakah ada waktu? Jawabnya ada waktu nanti. Itulah dia menyebut tidak hanya Tuhan saja yang kekal, waktu juga. Dia tambah satu lagi. Ini untuk pikiran aja, walaupun tidak kita terima tidak apa-apa. Tidak mesti diterima, untuk melatih berfikir sedikit. Dia mengatakan lagi bahwa ruang kosong, kosong ini ruang. Pada saat huwal awalu, kosong ini ada tidak? Ada. Sekarang ada kosong, ada. Nanti pada saat dunia sudah kiamat, sudah tinggal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, saat itu apa ada kosong ini? Ada, dia bilang. Dia jawab, bukan ini, jangan nanti saya dipikir itu, bukan. Saya menarik diri. Jadi saya hanya mengikuti cara dia berpikir bahwa waktu dengan ini ruang, ini diberi nama dia ruang. Jadi kembali kepada waktu, tak usah bicara ruang, sakit boleh yang katanya. Jadi kepada waktu. Waktu dia bilang dulu ada, sekarang ada, sampai kapan pun ada. Hari kiamat ada waktu, ada. Jadi gitu kira-kira. Walaupun tidak mau masuk dalam pikiran kita, tidak apa-apa, jangan dipaksa lah, kan. Saya mau sampaikan bukan begitu. Saya sudah melihat berkali-kali begini. Saya kapan-kapan berpikir sendiri yang orang tidak terpikir. Apa saya pikir? Mungkin dari sini saya mendengar ada cerita bahwa itu neraka jahanam itu kira-kira dia digambarkan, entah benar pun itu tak usah tanya juga, dilempar batu yang paling berat, yang paling besar, 500 tahun dia baru sampai ke dasar.
Kalau kita yang agak ringan-ringan ini mungkin 1000 tahun baru sampai. Kira-kira saya berpikir itu, kalau kita berapa? Kemudian saya melihat ke langit, ada nampak bintang kalau malam, kalau siang tidak ada. Melihat ke sana, batas akhir itu yang ada dalam Quran, Sidratul Muntaha atau beberapa itu saya lihat Isra Mi'raj ada batas. Walaupun disebut malaikat tidak boleh lagi ke sana, kata malaikat ini kita tidak boleh lagi akan hangus. Tapi batasnya itu dalam pikiran saya sendiri. Saya tanya sama orang fisika, anakkah mahasiswakah dalam teori kah? Tidak ada batas. Ke atas sana tidak ada batas sampai tidak ada batas. Jadi kalau kita berpikir itu menakutkan. Saya sangat menakutkan. Karena kalau jatuh ke sana tidak ada batas, tidak sampai-sampai, tidak ada tempat sampai. Jadi mungkin orang ini tidak berpikir, maka saya berpikir sendiri, waktu dahulu dibatas dengan waktu sekarang. Ini mau bicara judul, ini belum masuk, ini masih judul. Masa lalu dengan masa depan. Jadi kemudian saya gambar kepada mahasiswa S2 saya, ini batas masa lalu adalah yang dalam tulis sejarah itu sesuatu yang sudah terjadi masa lalu. Jadi masa lalu itu berhenti sampai detik sekarang. Dengan waktu sekarang, ketemu dengan waktu sekarang. Masa lalu ketemu dengan waktu sekarang. Kemudian waktu sekarang ketemu dengan waktu ke depan. Jadi saya tarik garis yang membedakan waktu lalu dengan sekarang dengan ke depan. Apanya? Tahunnya, bulannya, minggunya, jamnya, harinya, jamnya, detiknya, atau adik detik, atau ada yang paling kecil. Tidak bisa digambarkan. Tidak ada itu. Tidak ada pembatas masa lalu, sekarang, masa depan, tidak ada. Beda dengan bahasa past, lewat, past tense. Past tense itu, tulisannya time, waktu, past time, waktu sudah lewat. Bunga-bunga. Tense lain. Bahasa Arab, fi'il madhi, sudah lalu. Mudhari, itu bisa dengan bahasa boleh. Tapi dengan gambar waktu lalu dengan sekarang, saya simpulkan, waktu lalu, sekarang dan akan depan, satu kesatuan waktu. Itulah penting sekali sebenarnya ini. Kalau kita itu tadi menganggap enteng waktu kemarin, tidak ada arti waktu kemarin atau penting waktu kemarin, juga sekarang dan ke depan, ini satu kesatuan. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi menyebutkan al-waqtu kasaif, apakah juga ini menyebut hadis bagus atau tidak bagus, sahih dan tidak, tak usah itu. Kita yang penting-pentingnya kita ambil di situ. Waktu seperti pedang. Yang terbayang sama kita biasa, pedang dalam sarung, pedang di dinding, tersangkut tidak bergerak-bergerak. Yang terbayang sama kita adalah pedang souvenir yang mau dibawa naik pesawat. Tapi Nabi mengatakan waktu ini yang dimaksudkan oleh Nabi seperti pedang. Fa illam taqta, kamu tidak pakai dia memotong, yaqta ka lehermu putus kedua, tahu enggak? Kira-kira begitu dia. Nyan ke nyan tabilon, tentunya nyan bak to dah pegahnya. Abang tak pegah pak, awak du bak kedai kafe kaji dibuli tu. Kemudian lu hana galak baca-baca nya bahi buli roy. Dan dengar tu. Itu contoh. Ya, jadi kesimpulannya, persoalan waktu lalu dengan sekarang tidak ada masalah itu. Jangan kita perdebatkan. Satu kesatuan kita anggap penting sekali. Begitu. Tapi kemudian disebut the history is never dead. Sejarah tidak mati. Ini kita kait dengan sejarah sedikit karena masa lalu tadi. Sejarah masa lalu. Kejadian di masa lalu. Jadi sejarah itu adalah satu kejadian di masa lalu dan tercatat. The history is document, na catatan. No document, no history. Jadi saya menarik sedikit ayat walaupun tidak semua setuju. Yang mana pada satu ketika Nabi itu meredam orang menang dalam perang Badar. Orang menang dalam perang Badar
itu tukang tembaknya memang tidak ada tembak lembing lah kita sebut atau panah. Pemanah ada di 30 mungkin, tapi yang mati orang 60. Kemudian yang memanah ini bertanya, kok mati 70? Anda berapa orang? Saya hanya mati panah rawaku. Semua mengaku tidak banyak mengeluarkan biji panah, tapi orang kok banyak mati kena panah. Yang kena juga lembing, yang kena parang juga tukang bacok. Tukang bacok mungkin ada 20, tapi yang mati orang kena bacok 100. Jadi mereka berdebat terus mendiskusikan, Nabi tidak tahu menenangkannya, turun ayat. Wa ma ramaita, id ramaita, bukan kamu yang panah itu. Maksudnya begini, sudah menang tidak bisa terima menang, tidak mungkin menang itu. Tidak benar itu menang kita. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dijawab oleh Allah. Baru tenang, ini Allah walakinnallaha rama. Kemudian nanti yang anehnya lagi, pada saat perang Uhud sudah diperhitungkan menang mutlak dengan persiapannya, dengan semuanya, logistiknya, dengan semua perlengkapannya, dengan semua pasukannya. Sudah diatur strategi yang luar biasa, tahu-tahu kalah. Kita tak usah membahas tentang penyebab kalah, tapi sudah kalah tidak mau terima lagi. Sudah kalah tidak bisa terima. Tidak bisa terima, geleng-geleng kepala. Itu lama, sampai 6 bulan, mungkin sampai setahun. Sampai turun ayat. Turun ayat, nanti bagaimana? Ayat itu menyebutkan, tak usah kamu bersedih terus. Seperti orang Quraisy dulu rupanya pada saat perang Badar. Orang Quraisy bertahun dia sedih sampai perang Uhud. Tak usah kamu bersedih-sedih terus dengan kekalahan ini. Sudah pernah dirasakan oleh orang Quraisy dulu, dia senang hari ini, mungkin dulu susah juga. Jadi tak usah kamu berlama-lama bersedih-sedih. Watilkal ayyamu, kata Allah, hari-hari itu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan kemenangan itu atau kesempatan itu atau apa namanya itu, nudawiluha bainan nas. Ku setting kira-kira. Allah mengatakan itu saya setting. Dulu yang tidak mungkin menang, kali ini tidak mungkin kalah. Kira-kira begitu. Tapi kita tidak usah melama-lama di situ. Kita tak usah tambung dalam pikiran, pedubit lah, tak usah. Kita pas saja, lewat saja itu kan. Untuk sambil jalan tadi. Mau sebutkan bahwa ada masa lalu yang hebat dulu, kemudian pikiran kita kenapa bisa ambruk, kenapa hancur. Kemudian kenapa, apa mungkin lagi hari ini, kan itu main angka-angka matematiknya. Apa mungkin lagi hari ini? Seperti tadi, dulu orang kita apa lebihnya, sekarang apa kurangnya. Dan jadi begitu nanti kita akan sampai di mana, mungkinkah atau tidak mungkinkah. Jadi nanti ke sana ujungnya. Dan jadi kembali lagi, saya kebetulan kali ini kena mengajar di Tarbiyah. Judulnya Sejarah Islam Asia Tenggara. Jadi kalau kemarin-kemarin itu saya hanya menyiapkan 13 judul. Karena mahasiswa 36 orang, itu bagi 3, satu judul 3 orang. Satu judul 3 orang. Sedikit. Kemarin ini karena sistem daring, ada 39 orang harus menciptakan 99 judul. Jadi saya tidak cukup bahan kepikir kemana lagi. Karena harus jawab dalam wilayah Asia Tenggara. Ya subhanallah, dengan demikian saya mainlah Google. Saya lihatlah Islam di Papua. Rupanya kerajaan Islam paling dahsyat, paling besar di Papua. Subhanallah. Kemudian saya lihat Islam di Ternate, Islam di mana-mana, di mana yang hari ini kita tidak yakin Islam. Di situ rupanya kerajaan Islam. Di Filipina saya lihat Islam di Filipina. Ya subhanallah, 96%. Manila itu Al-Amanillah asalnya. Itu kalau mau nanti kembali ke rumah lihat Islam di Kamboja. Hari ini 3%. Dulu 96%. Jadi juga Islam di Manila itu ada kerajaan Mindanao dan lain-lain. 96. Kemudian bagaimana kejadian-kejadian itu ditulis itu lengkap. Islam di Singapura dulu 98%, hari ini 11%, dan tulis 12, nak apa itu? Ada tulis 9, masing-masing orang buat penelitian.
Jadi itu masih lain-lain penelitiannya, lain-lain temuannya, beda-beda 1% biasa tu. Kemudian Islam di Rohingya, rupanya dulu tidak ada non-Islam di situ. Dulu Burma nama negara itu, kemudian dia berubah menjadi Myanmar. Kemudian di sana ada kerajaan Rohingya 100% Islam dengan Rohingya. Sekarang tidak boleh ada lagi umat Islam di sana. Tidak ada diizinkan lagi, mau dibuang ke pulau atau dikasih ke ikan di laut. Jadi disitulah baru tahu bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang hari ini ya kondisi kita ini. Kemarin ada penelitian lagi karena begini, saya tidak tahu ngomong di mana, maka sering meledak di khutbah-khutbah. Tidak tahu ngomong di mana. Kemarin yang khutbah terakhir ada video nanti apa namanya YouTube, boleh dibaca, itu orang dengar mau lari. Khutbah di dekat Masjid Pahlawan tu. Nanti boleh tekan lagi orang ini tahu teman-teman ni. Jadi begitu saya gambarkan juga di beberapa tempat itu bagaimana Islam di negeri itu. Apakah Indonesia hari ini penelitian terakhir yang menyebutkan 87% umat Islam. Tapi kemudian diperinci, saya sudah awal memperinci itu. Umat Islam Indonesia hari ini 87%. Itu hasil penelitian yang akurat, yang lama. Tetapi yang mukminnya 23%. Yang lainnya adalah yang Muslim. Dalam Muslim itu masuklah di situ ada liberal, ada ini, ada itu kan. Ada macam-macam lah, ada sekuler, ada ateis, ada yang tidak jelas di situ juga dia. Jadi akhirnya yang mengkerucut Islam yang mukmin itu yang kata Nabi kalau mau lihat umat Islam waktu jamaah subuh, itulah dia. Itu ukur saja itu yang mana-mana masjid berapa orang, di situlah ukurannya. Persis Nabi yang menyebutkan begitu kondisi real kita. Jadi ada keprihatinan tadi. Satu sisi inilah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, negeri-negeri itu sudah diambil alih oleh agama lain. Di Aceh, di Indonesia akan beralih juga. Kalau kita ini tidak masuk ke golongan mukmin. Masih golongan Muslim. Muslim itu ada yang salat satu Jumaat sekali. Itu ditulis di sana dalam penelitian terakhir, mungkin sudah beredar juga itu. Jadi begini, ada orang cerita. Kemarin itu memang kebetulan. Beberapa saat lalu saya kena ceramah Maulid di Unsyah. Rektor Unsyah tak mau kalah. Dia baca teks. Dia sebut di Inggris wali kotanya Muslim sejati. Kemudian di Buckingham, entah apa nama Buckingham, entah tak tahu ngomong saya. Wali kota juga Islam. Entah mana-mana dia sebut kehebatan orang masuk Islam di Eropah itu. Memang benar sudah kita dengar hari ini dia Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Ini lebih-lebih dengan kena ini. Tapi kita di kita berbondong-bondong keluar dari Islam. Jadi itu kira-kira jangan-jangan nanti di Eropah kemudian begini lagi disebut juga ini Pak Prof Syamsul Rijal bahwa yang mengamalkan ajaran Islam dia sebutlah negara-negara lain semua. Kemudian saya tidak mau kalah. Saya bilang sudah beberapa kali hasil survei New Zealand ranking 1 terus sesuai dengan cara Islam. Kriteria ajaran Islam pada mereka 10 besar tidak satu pun negara Islam. Waktu 3 tahun lalu saya baca Malaysia ranking 33. Sekarang tidak ada lagi, Malaysia sudah dihapus. Ada nomor 43 entah berapa di Timur Tengah. Lain di atas 100. Dunia Islam yang mayoritas umat Islam sesuai dengan ajaran Islam di atas 100. Indonesia atas 170 begitu. Jadi akhirnya negara-negara Eropah hari ini sudah bersikap, sudah beramal seperti orang Islam. Tinggal lagi mereka masuk. Jangan-jangan nanti pindah ke Eropah, pindah ke Amerika. Kita ini seperti di Filipina, seperti di Singapura, seperti di Thailand, seperti itu. Saya lihat gejala-gejalanya sudah nampak ini. Dari orang-orang Islam itu kan tidak jelas itu tadi, mereka menyerang terus. Saya melihat ini di Facebook misalnya ada kasus apa kemarin itu dia minta apa dibully dia itu.
Beribu-ribu orang bully. Dituduh Islam macam-macam. Jadi tidak ada pembelaan. Dah kita ini membela. Jadi Haikal Hasan itu satu, entah siapa satu lagi. Dia minta bantu untuk bagaimana cara jalan keluar, tapi dibuli ramai-ramai. Jadi ini saya lihat ini gejala-gejala kita ini akan berubah. Jadi kembali lagi di Aceh. Bagaimana di Aceh? Saya persingkat aja dulu. Ini waktu sudah nanti boleh bertanya. Masuk terus kita ke wilayah kita. Dulu kita pernah, tadi kan disebut dulu kita masuk ke wilayah negara yang 5 besar pada saat negara lain vakum. Jadi tidak menentukan apa-apa. Saat itu sudah sering kita dengar satu Mughal di India, kemudian Safawiyah di Iran, Turki di sana di Turki, kemudian di Maroko ada Idrisiyah, tambah di Aceh. Itu karena besarnya, karena melampaui yang lainnya, maka masuk. Jadi itu masuknya dalam kekuatan politik. Saya melihat kekuatan besar itu semuanya pertama didukung politik, kemudian didukung oleh ekonomi, kemudian militer. Jadi itu yang diandalkan. Apabila ini dalam sejarah Islam semuanya, apakah Abbasiyah, apakah Muawiyah pada tahap awal, apakah masa lain-lain semuanya, pada saat stabil politik, stabil ekonomi, stabil militer, semua okey. Kalau ini ambruk, tidak ada harapan lagi. Jadi kembali ke Aceh. Jadi Aceh itu sudah begini Aceh itu. Karena yang kita sebut nanti kerajaan Islam Aceh setelah Iskandar Muda atau setelah Ali Murad Shah. Karena Islam Aceh itu pertama ada di Perlak, kemudian di Pasai. Di Pasai pun itu dari agama lain, Hindu, menjadi kerajaan Islam. Sudah besar sebelumnya lah, kita mau sebutkan itu. Kemudian sebelumnya ada lagi satu kerajaan di Teming, kerajaan Islam Teming nanti. Kemudian ada yang di Lamuri. Lamuri juga Hindu sebelumnya, kemudian menjadi Islam. Di Pedir ada di Pidi, kemudian di Lamno, di Aceh di sini gabungan. Nanti didirikanlah yang di Kampung Pandi itu oleh Ali Murad Shah dan seterusnya. Itu kerajaan Aceh. Kemudian itu kerajaan Aceh itu kira-kira abad 15 Masehi. Pasai itu jauh sebelumnya 13 Masehi. Jadi hebat itu semuanya umumnya adalah pada yang aspek yang saya sebutkan tadi. Juga pada tahap kedua menggabung semuanya ini, kerajaan Islam yang ada di Aceh digabung. Waktu bergabungan inilah, kenapa gabungannya? Tujuan dari Raja Aceh itu karena Portugis sudah putar-putar Selat Melaka. Inggris juga, Belanda juga. Jadi untuk menghadapi itu, memperkuatlah semuanya, bergabung semuanya, maka menjadi kerajaan Aceh. Jadi nanti baru ke Aceh Darussalam masa Iskandar Muda. Jadi setelah kita lihat, baik di awal nanti bagaimana orang kita menyeberang ke Malaysia, menyebarkan agama, menyebarkan ilmu pengetahuan. Puncaknya nanti masa disebut masa Iskandar Muda. Masa Iskandar Muda itu pengkajian ilmu luar biasa. Saya tahu begini, baru-baru ini saya diundang ke Terengganu untuk membicarakan seorang namanya Tok Guru Manis, sana Pulau Manis, kemudian murid dari ini Syekh Abdul Rauf. Bagaimana orang dari sana digambarkan berbondong-bondong datang ke Aceh. Jadi peradaban tadi itu, ciri-ciri peradaban itu tadi mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya, menghargai manusia dan seterusnya, menghargai waktu dan seterusnya. Jadi itu ciri-ciri peradaban. Dulu, sekarang dah akan datang. Kalau orang Aceh hari ini sudah menghargai ilmu, menghargai orang berilmu, apa saja ilmu tak usah kita perinci. Kemudian kalau menghargai manusia, siapapun dia tidak ada kecuali, ini sudah ciri-ciri sudah bangkit. Kemudian daripada itu nanti baru menghargai waktu. Kalau orang Aceh hari ini belum tahu menghargai waktu, masih jauh harapan. Sudah. Kemudian apa yang mungkin dilakukan? Ini ada kaitan dengan dunia Islam lain. Dunia Islam lain, hari ini kita ukuran tahun hijrah adalah
1442 atau 3 begitu. Sudah 1442 tahun kita masa hijrah. Jadi ada teori sejarah ada 3. Satu teori dia naik bukit seperti Bukit Selawah. Setelah Bukit Selawah pasti turun. Tidak ada bukit sampai tumbuh ke langit terus sampai hebat, dah ada itu. Jadi turun. Teori bukit. Tapi kalau menggambarkan masa Bani Abbasiyah, naik 100 tahun pertama, kemudian mendatar sekitar 100 tahun, 50 tahun, kemudian turun, naik lagi, naik, turun. Selama 520 tahun. Seperti bukit yang ada depan di sana, di Sibreh itu, naik, turun begitu. Kemudian satu lagi teori ayam berlaga. Sampai nanti jatuh sendiri satu. Tidak ada yang melepaskan, nanti hilang sendiri dengan kekuatan dia tidak punya lagi. Seperti di Spanyol misalnya ada lain-lain, seperti dikalahkan oleh lain. Satu lagi ada teori roda berdati. Teori roda berdati setelah saya temukan, ini saya kaji-kaji, saya pikir-pikir, tidak ada buku nanti. Baru cari di mana buku itu, tidak ada kecuali teori berdati ketemu. Tapi teori roda berdati itu dibelah dua dia. 7 abad ke atas, 7 abad ke bawah. Jadi itu dari mana saya lihat? Saya lihat masa kejayaan Yunani 7 abad. Ada Plato, ada Aristoteles, ada Socrates. Itu pun saya pindah lagi. Yang utok-utoknya itu 100 tahun sekali lahirnya. Jadi juga datangnya masa Islam nanti, setelah Yunani 7 abad, masuk Romawi 7 abad juga. Lahir Nabi Muhammad itu dihitung-hitung nanti abad ke-7. Dari mana? Nabi lahir tahun 571 Masehi. Tambah 40 tahun pra-kerasulan sama dengan 611 Masehi. Kalau 611 Masehi itu diukur abad ke-7 Masehi. Jadi periode Yunani 7 abad, periode masa Romawi 7 abad, masa Islam awal dari muncul abad ke-6 jatuh nanti abad 13. Jatuh itu ditandai sejarah Islam klasik, berhenti hancurnya kota Baghdad, yaitu 1258 Masehi, hancurnya oleh Hulagu Khan. Itu dalam rentang lebih kurang 7 abad. Kemudian mundur umat Islam, Jumud dan sebagainya, mundur sampai hari ini tidak bangkit lagi. Itu apa yang tidak bangkit? Kemudian saya temukan, maaf disebut, kita jangan menyebut keluar ini. Itu setelah lahir Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali dan seterusnya tadi itu, Imam Mazahib Arba'ah itu, sudah 1200 tahun sampai hari ini tidak ada lahir orang setingkat itu. Ada alasannya disebutkan bahwa tidak lahir itu lahirnya imam-imam itu abad ke-12, abad kedua Hijrah, abad ketiga sampai abad ke-6. Lebih kurang 3 abad, 4 abad. Itu abad keemasan ilmu fikih. Jadi habis itu sampai hari ini tidak ada lagi kecuali kelompok Imam Zahiri, Daud Zahiri. Itu lain lagi, tekan di Google dia macam jenisnya itu nanti. Tapi yang paling monumental itu tadi, sudah 1000 tahun, berarti umat Islam ketinggalan 1000 tahun lebih. Dari zaman mereka ini tidak muncul lagi. Ada yang menyebut tidak perlu lagi, semua ilmu sudah lengkap di situ. Kita tinggal ambil, kita ambil. Itu ada satu lagi memang tidak ada kekuatannya. Ini yang nomor 2 saya sebutkan. Setelah jatuhnya kota Baghdad tidak ada kekuatan lagi orang kita berijtihad, tidak ada kemampuan lagi, tidak ada kapasitas lagi. Sudah orang tidak punya ilmu hebat lagi. Dan jadi hingga ini dianggap kemunduran Islam. Kemunduran Islam ini sampai 7 abad. Berarti 7 abad maju awal, 7 abad mundur, yaitu 14 abad. 7 kali 7 tadi, 7 roda pedati di atas awal, kemudian roda pedati di bawah sudah lewat. Berarti abad 15 hari ini berada kita 1443 tahun. Tahun Masehi, tahun Hijrah. Kita sudah masuk dalam abad kebangkitan Islam, itu baru lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang. Jadi kebangkitan Islam kalau kita sebut tadi, dia main tahun, malah ratus tahun abad.
Kalau masa kebangkitan Islam, masa Abbasiyah, itu ratus tahun pertama naik. Naik, terus kita lihat grafik naik. Ada Harun al-Rashid sudah 80 tahun, kemudian naik lagi, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim. Jadi begitu dalam sejarah begitu, inilah yang tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, naik 400, 700. Dan sebelum Masehi ini, sebelum Yunani, sudah ada Nabi Musa. Juga kejayaan ilmu di masa itu luar biasa sekali. Itu Ustaz Fadil sudah datang bagaimana melihat rumah Fir'aun. Saya sudah sampai ke Luxor sana melihat bagaimana, yang sudah ke Mesir, sudah lihat bagaimana luar biasa sekali. Rumahnya masih ada, anjing dia tidur masih ada, gambar di dinding rumah masih ada. Itu ukurannya dalam hati saya. Dulu sudah ada listrik. Kira-kira 2000 tahun dari hari ini. Sudah ada listrik, sudah ada alat teknologi yang lebih canggih dari sekarang. Membuat piramid itu tidak mudah. Dan orang dari Jepang dikirim entah berapa orang ke sana untuk meneliti bagaimana dikasih naik di puncak sana di piramid itu ada digantung batu raksasa beratnya entah berapa ribu ton. Tidak tahu bagaimana diangkat ke sana. Ada teori dikatakan orang Jepang dulu ditimbun pasir dulu, baru lewat pasir ditarik ke sana, digantung, baru pasir dipindah lagi, tergantunglah barang di sana. Itu prediksi. Berarti bukan itu mau sampaikan piramid kan kalau bagaimana lurus, kita melihat subhanallah bagaimana. Memang aneh-aneh sikit, tapi bukan aneh, memang itu kenyataannya. Maka itu menandakan dulu ilmu pengetahuan sudah ada di sana, begitu. Masa sebelum Yunani tadi. Jadi kembali lagi kepada kita mau kerucut sekarang. Dalam aslinya perjalanan waktu kita sudah disebut. Kira-kira 40 tahun lalu saya masih SLTA. Saat itu ada pawai karnaval raksasa di Banda Aceh. Tidak pernah. Dan setelah itu tidak pernah lagi, dan sebelum itu tidak pernah ada. Itulah digaung kebangkitan Islam tahun kemarin. Entah siapa yang sebut itu, entah dari mana asal usulnya. Dari situlah terus menerus kebangkitan Islam. Dari situlah orang-orang barat duduk mengkaji benar atau tidak. Setelah dilihat ini akan sampai kepada perincian itu. Mereka melihat secara jernih terang, membuat zoom sampai yang paling kecil. Rupanya benar. Dengan alasan sejarah tadi, tak usah abaikan saja itu tadi. 7 abad abaikan saja. Tapi setelah melihat ke sana ke sini, maka mereka membuatlah skenario untuk menghancurkan Islam, lumatkan Irak, lumatkan yang bernama Syria, lumatkan itu sudah berhasil. Contoh di Sudan, yang pergi ke Sudan sudah tahu. Pertama Sudan dibelah dua, kan? Setelah Sudan dibelah dua, tetapi kemudian yang satu yang Islam, satu Kristen. Yang Islam hari ini sudah menyatakan menjadi negara sekuler dan sudah menyatakan mau lanjutkan hubungan dengan diplomasi dengan Israel. Jadi seperti itulah kita melihat berhasil mereka menghancurkan Libya, menghancurkan Mesir itu. Saya sudah beberapa kali ke Mesir itu. Itu di Mesir itu yang belum pergilah melihat. Itu penjaranya di bawah tanah. Penjaranya di bawah tanah, tidak ada di dalam tanah, di atas tanah. Jadi itu hafid Quran beribu-ribu dalam tahanan di bawah tanah. Termasuk kemarin yang Mursi itu. Bayangkan dalam sidang dia dikurung dengan kaca itu, meninggal di situ. Hafid Quran 30 juz. Itu di bawah Al-Azhar, di bawah jalan itu penjara. Jadi kita pikir Mesir tadi boleh kita sebut. Yang lucunya Ustaz Samad kemarin. Kata Ustaz Samad kalau disuntik orang Mesir dengan disuntiknya orang Timur Tengah, saya suntik juga. Saya duluan suntik vaksin itu dibilang. Tapi kalau saya lihat secara dekat Mesir itu kok seperti itu. Kalau dibuat ulamanya begitu, akan aneh juga itu. Macam-macam nanti kalau tanyalah mau orang sudah pergi ke sana. Kemudian daripada itu, ini sudah diatur oleh orang semuanya. Kenapa? Dalam rangka mencegah jangan muncul Islam. Jadi begini, saya maaf juga ini bukan jangan-jangan tidak cocok dengan orang ini saya sebut nama. Itu Ustaz Samad itu tahu persis itu Pak Fadil kan.
Beliau itu prediksi saya. Beliau kan sudah pergi ke wilayah Indonesia, Jawa Timur. Jawa Timur Islam yang paling bagus di Indonesia, di Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur dia tidak bisa turun untuk berceramah, dipotong leher dia. Kemudian dia ke Brunei pernah disambut, tapi orang Brunei bangga kita dengan cara Islamnya, tapi cuma 300.000 dulu. Sekarang mungkin ada 350.000 orangnya. Sama dengan jumlah orang di Aceh Besar atau Kota Banda Aceh. Tidak perlu diandalkan. Dia bangga, tapi untuk apa kita bangga dengan hanya kuantitas sedikit? Jadi apa namanya? Dia pergi ke sana ke sini, dia ngomong Islam akan bangkit dari Aceh. Ini tadi. Itu sudah dia pergi kemana-mana, melihat, meneropong dia itu. Menggigau. Saya lihat video dia itu menggigau. Islam akan bangkit, tapi nanti akhirnya setelah dia lihat di dunia itu Aceh. Kemudian Habib Rizik, terserah pro kontra kita. Dia sudah pergi juga berdakwah kemana-mana. Dia tajam sekali otak, dia berpikir. Secara akademik saya melihat dia tidak ada cacatnya. Saya melihat meneropong dia. Selaku usaha pakai kacamata akademik, okey dia. Kemudian dalam kacamata teologi juga okey dia itu. Dalam melihat ideologi negara, bagus dia dengan kita. Mungkin politis, orang melihat kacamata politis nampak buram entah apa-apa nampak di dalam itu. Kalau pasang kacamata politik kan, itu tidak ada urusan saya. Tapi dia itu yang setingkat beliau hari ini jadi imam besar zaman macam-macam lah. Ada yang mungkin imam besar FPI, ada mungkin imam besar umat Islam, terserah. Saya tidak ada urusan itu. Yang penting dia ngomong Aceh akan bangkit Islam. Tapi dia mulai dari deduktif. Deduktif dia sebut Islam akan bangkit dengan ciri-ciri saya ngomong tadi itu. Islam akan bangkit, Islam dah bangkit. Kemudian harus di Indonesia. Dengan alasan-alasan harus di Indonesia, dia menjerit-jerit di Indonesia. Karena tidak mungkin lagi Timur Tengah sudah lumat, sudah hancur. Malaysia kita bangga Malaysia itu jumlah umat Islamnya itu sekitar 50% tidak sampai. Karena itu orang Cina dengan India itu sudah dominan. Tidak bisa diharap. Jadi dia kembali ke Indonesia, maka dia berputar-putar di sini, dia ngomong itu di sini. Tapi ada kata kuncinya, bangkitnya harus dari Aceh. Harus dari Aceh, maka Aceh jangan pisah dengan Indonesia. Begini kalau pisahlah adik dengan kakaknya. Teori dia ngomong itu. Ada apa dengan Aceh? Kan ini tadi. Aceh itu pertama sekali hari ini dengan darah para syuhada, dengan darah para petempur, dengan air mata membasahi muka para anak-anak yatim, rawungan janda melepas suaminya pergi bertempur, rawungan orang tua anaknya sudah hilang, maka ada syariat Islam. Itu nomor satu, tidak ada lawan. Indonesia lain ngomong saja Islam, tapi dia itu sudah dibreder semuanya. Beribu-ribu aturan Pemda kemarin yang berkaitan dengan Islam sudah bumi hanguskan. Kita yang aman-aman saja di sini. Tidak berani kalau mereka masuk sini kita bumi hanguskan mereka. Jadi begitu. Jadi ini syariat Islam bukan hadiah siapa-siapa. Itu salah satu poin tadi. Kemudian yang kedua, modal sejarah kita. Itu cacat. Di dunia ini hanya ada orang Aceh yang tidak takut mati. Hanya ada orang Aceh dan mau berperang beratus tahun dan 1000 tahun ke depan pun siap mati kita. Siap berperang. Dan tidak ada orang lain seluruh Indonesia satu pun tidak ada. Maka tidak dapat syariat Islam di sana. Kalau mau syariat Islam harus berperang dulu lah. Jadi kita masih modal. Ada modal mau berperang itu. Jadi yang seperti itu orang Aceh. Ini apa? Bukan kita, nenek kita. Tapi nenek kita. Dia kan jangan kita sebut mati kepada nenek kita yang syahid itu. Jangan kita sebut mereka para syuhada itu mati. Kan ayat Quran begitu. Mereka bal ahya. Jangan kamu ucapkan mati. Tapi dia hidup. Karena hiduplah dia memberi semangat kepada kita. Apa dia bilang? Hai cucu-cucuku, dulu aku perjuangkan mengusir penjajah. Kok hari ini ada penjajah lain lagi dari bangsamu sendiri?
Kami dulu, hai cucuku, memerdekakan ini supaya jaya kalian. Kenapa hasil bumimu dinikmati oleh kafir-kafir lain, oleh penjajah-penjajah haram jadah itu? Kan itu dia. Menimpa kita. Apa yang kurang cucuku? Iman kalian. Iya nek, kamu iman pas-pasan. Apa yang kurang cucuku? Semangat. Semangat adalah ada yang kasih naik sikit-sikit yang berkomunis itu. Apa juga darah kami yang kami titipkan ke tubuh kalian DNA lewat DNA itu sudah bekukah, sudah keringkah, sudah tidak mengalir lagikah membasah tubuhmu itu dengan darah kami pahlawan dulu. Tunggu dulu nek, lihat musuhnya dulu. Begitu. Jadi itu modal. Jadi oleh karena itu kembali lagi kita itu untuk hari ini ya. Hari ini kita persembahkan kepada dunia ilmu satu. Dan Al-Quran mengatakan ilmu, kata-kata ilmu 854 kali. Kata ilmu. Itu tidak boleh tawar-menawar. Jadi 854 kali. Kemudian kata-kata saya menghitung dengan menggunakan itu tadi Farur Rahman. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun itu yang akal saja 46 kali. Afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala ta'qilun, la'alakum ta'qilun, itu luar biasa. Jadi itu tadi ilmu dengan ini satu kesatuan ya, itu saling membantu. Jadi ini kemudian kan dalam Quran ada disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rupanya ada orang juga mufassir mengatakan yarfa'il ladzina amanu minkum itu satu titik. Walladzina utul ilma darajat, ini bab lain. Yang diberi ilmu lain lagi derajatnya, yang beri ilman lain lagi walaupun orang yang sama. Ini ada ilmu, iman sudah aman. Tambah ilmu, ini baru lebih bagus. Jadi menurut Ibnu Abbas yang derajat mengartikan derajat yang jamak itu dia menulis dalam kitab apa kemarin bahwa menurut Ibnu Abbas yang ahli tafsir itu tadi anak paman Nabi, adik sepupu Nabi, derajat ini adalah 700 derajat. Satu derajatnya 500 tahun jarak tempuh. Begitu kelebihan dan mulianya orang berilmu. Di samping Quran itu tadi berbicara bagaimana berapa banyaknya. Jadi hari ini masalah ilmu itu syarat lagi untuk kita sampai ke peradaban tinggi. Dan kita lihat semuanya dulu masa kejayaan Islam itu juga modal utama. Baik dari pada masa Baghdad maupun pada masa yang disebut dengan Bani Umayyah di Eropah, yang mana coba kita lihat ada Ibnu Khaldun di sana. Ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Rus, ada Ibnu Maskaweh dan lain-lain. Ibnu Rus dia membaca kitab Yunani itu 500 kali sampai hafal. Jarak Ibnu Rus dengan yang bernama Aristoteles itu adalah 1000 tahun lebih kurang. Tidak tahu bahasa lagi. Dia menjadi komentator. Dia mengkomentar ilmu-ilmu ini sehingga orang Eropah itu maju. Eropah ini berutang budi kepada Ibnu Rus. Jadi ini begitu semangatnya mereka juga. Yang lainnya kita tidak bercerita lagi bahwa ilmu dulu, sekarang, ke depan pun diperlukan. Tetapi hari ini orang sudah bicara teknologi. Teknologi 4.0. Dulu ada 1.0, 2.0, 3.0, hari ini 4.0. Orang sudah melangkah ke 5.0. Sebenarnya yang ini, untuk hari ini kita sudah sampai ke 4.0. Dengan COVID ini semua kita harus menggunakan itu. Yang digambarkan daring-daring hari ini kuliah online semuanya, ini sudah masuk kita. Tidak perlu bahas pikir. Dan orang bisa, kita bisa. Orang sampai, kita sampai. Jadi tidak perlu menghabiskan energi. Tapi ilmu tadi secara umum kita mencar boleh. Ada yang ke sana, ada ke situ, ke semuanya itu boleh mencar. Tapi ilmu inilah yang mengangkat harkat martabat kita. Dan bisa. Orang Aceh itu, bagaimana kehebatan orang Aceh begini. Ada 2 kali saya
hampir-hampir ndak enak kan. Ceritanya satu, Pak Ali Hashimi dulu. Saya kuliah dengan beliau sejarah peradaban Islam. Hari pertama masuk, dulu 8 kali masuk, 10 kali masuk sudah ujian, ndak pernah lebih itu. Jadi waktu kuliah sejarah peradaban Islam, hari ini tentang sejarah Aceh, besok sejarah Aceh, lusa sejarah Aceh. Kemudian saya bilang, Pak, ini sudah 7 kali kita. Sepertinya kita Aceh ke Aceh terus nih. Apa ndak ada ilmu sejarah peradaban Islam di luar Aceh sikit saja, saya nanya. Kalau begini nanti otak kami ya picik, Pak, saya bilang kan. Tidak jawab dia. Mungkin orang ini tidak pernah ketemu beliau bagaimana. Lama tidak jawab. Saya pikir apa ini? Marah atau tidak tahu dia. Apa? Akhirnya beliau katakan. Beliau disebut ke kita kau pikir orang Aceh tidak hebat dibilangnya. Yang hebat itu adalah yang menguasai perguruan tinggi. Hari ini orang Sunda mengklaim dia orang hebat, tapi 4 perguruan tinggi di luar Sunda dia dapat. Orang Aceh di luar Aceh menjadi rektor itu ada 7 hari ini. Disebutlah di Sumatera Utara saat itu ada Profesor Muhammad Yusuf, kemudian di Bandung ada Teku Yakub kan, di Jogja Muin Umar, rektor Win juga. Bukan disebut. Orang yang hebat itu yang mampu begini-begini ciri-cirinya. Itu orang Aceh. Itu ada di orang Aceh. Dia bilang, dia sebutlah semuanya. Sejarahnya tadi yang saya sebut sebagian disebut oleh beliau. Beliau menggigau terus karena pertanyaan itu mungkin menusuk sekali. Marah dia. Sampai marah keluar semua. Sekali lagi masih hidup Profesor Hakim Ja'far. Kami ikut sama beliau S2 di sini. Politik hukum. Jadi beliau saat yang sama kuliah S2 di Andalas di Padang. Dia berceritalah hari ini masuk cerita tentang Aceh. Besok cerita lagi ada saja dia cerita membawa cerita Aceh di sana. Mahasiswa ada satu protes, Pak, itu kok Aceh ke Aceh terus Pak dari hari pertama sampai terakhir. Apakah karena Bapak orang Aceh? Begitu juga dia marah sendiri. Dia cerita kepada kami. Saya kemarin kuliah di sana, di ngejek saya orang tu. Saya ngejek mereka. Saya bilang kepada mereka, kau pikir Aceh itu tidak hebat? Aceh itu bangsa penakluk. Sama dengan orang Amerika itu menaklukkan negeri Amerika yang hitam-hitam kalah dan menguasai dunia hari ini, itu orang penakluk. Aceh ini orang penakluk, dah bilang. Begini cara melihat orang Aceh hebat. Beri kesempatan yang sama antara orang Aceh dan non Aceh. Dalam hal apa saja. Pasti yang terdepan, yang terhebat, yang terbagus, tercerdas, terhebat itu orang Aceh. Buktikan mulai hari ini. Di mana saya boleh kalian tunjukkan. Ni Pak Hakim Ja'far. Dia betul mana tu pun. Kaji tentang. Terima kasih dulu. Mungkin ada yang nanti ada pertanyaan berikutnya.